Perkenalkan nama saya Davin, berikut nama kelompok kami Resnika, Rizkan, Ariusri, Fiona Angelina, Reni Juranti, Andi, Jenny, dan Irene. Kami memilih startup IoT Smart Supermarket System untuk mempermudah kita berbelanja di supermarket supaya kita tidak perlu antri lagi. Table of konsepnya berikut. Baiklah, saya Resnika dan saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami memilih ide Market ataupun Smart Supermarket System. Yang pertama ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan dibandingkan negara maju dan berkembang di dunia lainnya. Selain itu juga terjadi ketika meningkatnya tingkat konsumtif masyarakat, terutama di aktivitas perekonomian seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Keterlibatan teknologi yang begitu rendah oleh negara Indonesia, terutama di era 4.0 ini, telah menurunkan efisiensi dan efektivitas segala aktivitas perekonomian. Dan lebih jelas dapat kita lihat ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, ketika tidak diperbolehkan untuk melakukan physical contact di antara penjual dan pembeli juga menyebabkan segala aktivitas perekonomian mengalami hambatan. Dan hal tersebut juga menyebabkan kegiatan berbelanja yang tidak efektif dan efisien. Dengan adanya ide dari kelompok kami, yaitu ide Market ataupun Smart Supermarket System, maka masalah tersebut dapat terselesaikan, terutama di era 4.0 menuju era 5.0 dan juga pandemi COVID-19. Dari rumusan masalah yang dipecahkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem berbasis IoT dengan istilah S-Market tersebut diterapkan pada suatu pasar swalayan pintar dapat dioperasikan secara digital serta memiliki sistem keamanan yang sangat terjamin, di mana terdiri dari CCTV yang dilengkapi dengan komputer visual. Maka dengan adanya sistem S-Market tersebut dapat dijamin aman, walaupun tanpa pengawasan secara langsung oleh pemilik dan mempekerjakan Satpam sebagai pengamanan tambahan dari sistem keamanan yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari S-Market tersendiri. Jadi, S-Market memiliki manfaat bagi penulis, yaitu dapat mengasah kemampuan analisis dan berpikir kritis. Kemudian, manfaat bagi akademisi dari S-Market tersebut adalah mendorong kepekaan yang lebih tinggi dalam memanfaatkan teknologi di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, manfaat bagi publik dari S-Market tersebut, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan menerima manfaat mengenai teknologi. Jadi metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif dimulai dari teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan observasi. Setelah melakukan teknik pengumpulan data, kita akan mendapatkan hasil pengumpulan data deskriptif. Berikut adalah pembahasan IoT S-Market yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah luaran program S-Market, kemudian dilanjutkan dengan kekurangan dan kelebihan dari S-Market. Terima kasih. Berikutnya saya Riksan akan melanjutkan presentasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai S-Market. S-Market merupakan pusat berbelanja yang berbasis sistem IoT yang memungkinkan para pembeli untuk belanja dengan nyaman dan cepat dengan tidak perlu adanya kontak fisik dengan orang lain serta dapat berbelanja secara non-tunai. Sistem ini juga memungkinkan pemilik mendapat laporan keuangan secara otomatis dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, S-Market dapat dikatakan sangat efisien dan efektif. Kami juga mengadopsi ide brilian dari Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe, yang mengatakan bahwa teknologi harus digunakan dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia, atau yang dapat kita sebut sebagai revolusi industri 5.0. Kemudian yang ada di samping ini adalah logo dari S-Market itu sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen S-Market atau denahnya secara dua dimensi. Di sini S-Market memiliki dua jenis pintu, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Pada pintu masuk, di sini ada dilengkapi dengan EIS Anti-Theft System yang berfungsi untuk mendeteksi produk S-Market, senjata api, serta senjata tajam. Kemudian yang berwarna biru pada sudut ini adalah Automatic Cashier Machine yang berfungsi sebagai pemindai produk dari S-Market. Kemudian S-Market dilengkapi dengan CCTV yang berfungsi untuk mengawasi S-Market. Kemudian ada Price Checker System yang berfungsi sebagai fasilitas untuk memindai harga produk S-Market. Kemudian sisanya adalah furnitur toko S-Market seperti rak toko, lemari kaca, AC, filler, komputer, dan lain-lain. Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional perusahaan atau SOP. Di sini pembeli akan menghampiri toko dan memulai berbelanja. Kemudian pembeli akan mengambil produk yang diinginkan dan perlu diketahui bahwa S-Market ini juga dilengkapi dengan name tag sehingga pembeli dapat menelusuri sendiri produk yang akan dibeli. Kemudian setelah pembeli mendapatkan produk yang diinginkan, pembeli dapat menghampiri Automatic Cashier Machine untuk memindai produk secara mandiri. Kemudian mesin akan mengotomatis nota digital yang akan dikirim kepada pembeli sehingga pembeli dapat membayar secara cepat dan efisien. Kemudian setelah pembeli telah membayar dengan baik,
Kemudian pembeli dapat meninggalkan toko Smartcat dan nota digital dapat dilihat sewaktu-waktu jika memang dibutuhkan oleh pembeli. Terima kasih, sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Nama saya Fiona Angelina dan pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan Smartcat kami. Yang pertama, biaya perangkat yang mahal, yang kedua, biaya perawatan yang tinggi, yang ketiga, biaya operasional yang tinggi, dan yang keempat, membutuhkannya ahli IT, dan yang terakhir, perlunya update dan upgrade. Smartcat beroperasi dengan penggunaannya mesin beserta sistem. Mesin dan sistem ini tentunya akan mahal. Ditambah lagi dengan mesin yang memiliki umur ekonomis yang dapat saja rusak atau error pada waktu yang tidak diprediksikan. Sehingga kita memerlukan seorang ahli IT yang dapat memperbaiki mesinnya ketika rusak dan merawat mesinnya sehingga pada saat beroperasi dapat berjalan dengan baik. Dan mesin-mesin ini beserta sistemnya akan memerlukan update dan upgrade seiring berjalannya waktu dikarenakan teknologi yang terus berkembang. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu kelebihan Smartcat. Yang pertama, efektif dan efisien, yang kedua, cepat dan otomatis, yang ketiga, sistemnya aman, yang keempat, menghemat SDM, yang kelima, mampu beroperasi 24 jam, dan yang keenam, meminimalisir penyebaran virus. Seperti yang telah saya bilang, Smartcat beroperasi dengan mesin dan sistem sehingga kontak antar manusia itu telah kami minimalisirkan. Dan pembeli dapat check out sendiri dengan mesin yang telah kami sediakan, sehingga kontak yang diperoleh oleh pembeli itu cuma kontak antar manusia dengan mesin. Kemudian transaksi akan terhubung dari mesin ke sistem, sehingga pada akhir periode sistem akan mengolah transaksi-transaksi yang telah dia dapat dan menghasilkan laporan keuangannya. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Haris Yuki. Jadi, dari penjelasan teman anggota kelompok saya dari sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Smartcat atau sistem supermarket pintar yang menerapkan sistem IoT ini merupakan solusi yang dapat memperlancar aktivitas ekonomi. Dengan penerapan IoT ini diharapkan bahwa masyarakat dapat berbelanja dengan mandiri dan dapat mempersingkat waktu dalam pembelanjaan, sehingga dapat meminimalisir kontak fisik serta dapat meningkatkan ekonomi. Selain itu, dengan penerapan sistem berbasis IoT ini merupakan salah satu pengimplementasian penggunaan teknologi canggih yang sesuai dengan era ekonomi digital atau era industri 4.0 menuju era industri 5.0. Dengan menerapkan fitur IoT memungkinkan aktivitas transaksi dengan tanpa memerlukan kontak fisik antar individu, serta pembayaran yang dilakukan dengan non-tunai, maka konsumen dan pemilik tidak perlu khawatir mengenai resiko penyebaran virus, sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Karena pembayaran dalam Smartcat ini dilakukan secara digital atau non-tunai, maka dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari. Dalam menjalankan bisnis ini, Smartcat menggunakan komponen-komponen seperti CCTV, sensor pencurian, dan sistem komputerisasi lainnya yang sangat canggih, serta dapat mengirimkan data secara real-time kepada pemilik dan pelanggan. Dengan Smartcat ini, pelanggan tidak perlu lagi mengantri dengan panjang dan menghabiskan waktu yang banyak untuk kegiatan pembelanjaan, dan pemilik tidak perlu mempekerjakan jumlah karyawan yang banyak, sehingga sistem ini sangat efektif dan efisien serta cocok digunakan baik untuk pelanggan maupun pemilik, terutama di era pandemi ini. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.